Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Pembacaan kita pada pagi hari ini ialah di dalam Yohanes pasal 4 tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ayat 6 saya mulai, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini," yaitu sumur Yakub, "ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sekian. Saudara-saudara, banyak orang mengandalkan apa yang ada. Banyak orang mengandalkan apa yang sudah disediakan oleh orang tuanya, disediakan oleh nenek moyangnya, apa yang ada dari penghasilan, apa yang ada dari jerih payahnya, dan apa yang dimiliki, harta, uang, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengandalkan sesuatu hal yang fana. Salah? Tidak, tidak salah. Seperti perempuan Samaria ini, ia mengandalkan sumber kehidupan, yaitu air, saudara, dari sumur Yakub, saudara. Dari generasi ke generasi sudah dibiasakan mengandalkan sesuatu yang fana. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, janganlah kita mengandalkan sesuatu yang fana. Sesuatu yang mungkin bisa habis. Sumur itu bisa habis. Sumur itu bisa tidak ada airnya. Sumur itu suatu saat akan berhenti menjadi sumber. Pada masa kekeringan, sumur itu akan tidak memiliki air lagi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapapun kita, entah orang Yahudi, entah orang Samaria, entah orang Kristen zaman sekarang, janganlah kita mengandalkan sesuatu yang fana, yang ada. Entah itu dari warisan generasi ke generasi sebelumnya, ya, janganlah kita mengandalkan, tetapi kita harus mengandalkan sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan menawarkan hidupnya kepada perempuan Samaria. "Akulah air hidup itu. Siapa yang menerima, ya, memperoleh air hidup itu, ya, saudara-saudara, tidak akan haus lagi, tapi akan menjadi sumber air kehidupan untuk orang lain," saudara-saudara. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi sumber bagi orang lain. Kita akan menjadi sumber berkat bagi orang lain yang tidak akan pernah habis. Ada keraguan? Ada. Perempuan Samaria ini meragukan dalam ayat berikutnya. Apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Apakah engkau lebih dahsyat? Apakah sumber air ini lebih hebat daripada sumber air Yakub? Tuhan tetap menegaskan, saudara-saudara. Tuhan menegaskan, ya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, ya saudara, kita akan terus mendapatkan sampai kehidupan yang kekal. Tidak akan pernah berhenti. Mari saudara-saudara, janganlah kita mengandalkan sesuatu yang fana. Jangan hanya kita mengandalkan kekayaan. Jangan hanya kita mengandalkan warisan atau sesuatu yang kita banggakan dalam dunia ini. Suatu saat akan habis. Suatu saat akan berhenti. Suatu saat akan tidak menghasilkan apa-apa.
dan andalkan Tuhan saja yang tidak akan pernah berhenti memberkati kita, karena Dia sumber segala kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sebab itu ketika perempuan ini bersedia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ia harus melepaskan semuanya, yaitu dosa-dosanya, pertobatan, sesuatu hidup yang baru harus ia lakukan. Maka ketika ia mengandalkan Tuhan, itu semuanya akan menjadi berarti. Nah, saudara-saudara, mari saudara, ketika kita tahu mengandalkan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Andalkan Tuhan saja, maka ketika kita mengandalkan Tuhan dengan cara yang terbaik dan benar, maka Tuhan akan juga memberikan yang terbaik dan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Jangan lupa, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Buat kami mengandalkan Engkau setiap hari. Dan kami tahu hanya Tuhan sumbernya hidup yang kekal. Selama-lamanya Engkau ada dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami selama-lamanya. Berkati kami juga hari ini, dimanapun kami berada, dalam rumah, dan juga di dalam tempat manapun bekerja. Kami Tuhan berkati juga. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang mengalami pandemi. Tuhan tolong semua pagari anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Tuhan tolong juga semua bangsa dan negara kami. Kami percaya wabah ini boleh ada, tetapi kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar daripada wabah ini, Tuhan. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam ngopi Aceh. Tuhan Yesus memberkati.